Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan unboxing sebuah controller untuk PS4 ya. Namun ini bukanlah controller yang original, melainkan controller yang KW ataupun bisa juga disebut dengan controller palsu ataupun controller stick ori pabrik. Dan saya mendapatkan controller ini di harga sekitar 140 ribuan karena warnanya yang unik yaitu midnight blue. Dan sebelum kita unboxing, terlebih dahulu kita akan cek detail bagian terluar dusnya. Jadi untuk di bagian depannya itu seperti ini ya dusnya. Ini mirip banget dengan dus yang original. Lalu di bagian samping kanannya seperti ini. Dan kita bisa cek sama-sama di sini untuk cetakan dari huruf-hurufnya ini agak berbayang ya. Misalnya untuk yang dus dari yang original ini bakalan lebih jelas dan tidak berbayang. Lalu bagian samping kirinya seperti ini. Lalu di bagian bawahnya seperti ini. Lalu di bagian belakangnya seperti ini. Jadi benar-benar mirip banget dusnya dengan yang original. Oke, dan ini tidak ada segel di sini. Langsung saja kita mulai unboxing sama-sama. Oke, sudah kosong. Untuk kelengkapannya kita mendapatkan kabel micro USB. Ini untuk menghubungkan controller dengan PS4 ya. Namun untuk kabel micro USB-nya ini juga palsu ya, tidak seperti micro USB yang original dari PS4. Dan selanjutnya ini adalah controllernya, dan kita tidak mendapatkan manual book atau petunjuk pengguna ya, tidak seperti yang original itu pasti mendapatkan manual booknya. Oke, jadi untuk controllernya seperti ini, dan kita akan kletek terlebih dahulu. Oke, bagian depannya seperti ini, bagian samping kanannya, bagian samping kirinya. Di sini ada banyak gores-goresan ya. Walaupun ini adalah controller yang baru. Lalu di bagian belakangnya, lalu di bagian bawahnya seperti ini, lalu di bagian depannya seperti ini, dan kita akan coba tekan untuk tombol-tombolnya ya. Oke, kita akan coba bandingkan dengan yang original. Jadi dari segi fisik ini amatlah sangat susah dibedakan ya. Untuk beratnya sendiri terasa lebih ringan yang palsu dibanding yang original. Nah, ini untuk dilihat begini saja ini sangatlah susah untuk dibedakan. Bentuknya sama persis, dan otomatis aksesoris yang original juga bisa kalian pakai di stick yang palsu ini. Cuman yang kelihatan jelas sih di sini dari barcode bagian bawahnya ya. Ini yang original dan ini yang palsu, sedikit berbeda untuk warnanya. Oke, dan sekarang kita akan langsung tes untuk bermain game dan mencoba fitur-fitur dari DualShock 4 palsu ini apakah tetap berfungsi semua. Untuk mengaktifasi controller palsu ini ke PS4, caranya pun sama dengan controller yang original ya. Kita tinggal menghubungkan kabel micro USB ini ke PS4-nya seperti ini. Dan ini bakalan indikatornya berwarna kuning. Dan setelah terhubung kabel USB-nya seperti ini, kita tinggal menekan tombol home untuk meregistrasi controller palsu ini ke PS4. Oke, jadi seperti ini, dan kita lepas. Nah, ini sudah sukses terhubung ke PS4 ya. Dan untuk controller ini, untuk di PS4-nya
juga terdeteksi sebagai DualShock 4 original ya. Nah, seperti ini. Sama seperti DualShock 4 original. Oke, kita akan coba tes satu persatu dari fitur controller PS4 palsu ini. Pertama saya akan mencoba getarnya ya. Nah, untuk getar dari controller palsu ini sama seperti yang ori, dimana dia punya motor dua ya, 1 dan 2. Ini dua-duanya ada, karena ada beberapa controller yang cuman ada satu saja untuk sistem getarnya. Lalu juga dari indikatornya ini ya, ini juga beradaptasi dengan kondisi gamenya, dimana ketika dikejar polisi maka lampunya akan berubah seperti ini, berinteraksi. Oke. Oke, dan lampu light bar-nya sudah kembali normal ya, saat tidak lagi dikejar oleh polisi. Lalu fitur berikutnya saya akan mencoba speaker dari controller ini. Nah, ini untuk suara speakernya juga berfungsi ya. Dan selanjutnya saya akan mencoba fitur gyroscope dari controller ini. Kita akan coba ya. Nah, ini berfungsi dengan normal ya. Cuman giroskopnya ini tidak responsif DualShock 4 yang ori ya, namun tetap saja bisa. Fitur selanjutnya yang saya akan tes yaitu touchpad-nya ya. Kita akan coba di sini. Dan ini touchpad-nya berfungsi juga layaknya yang ori ya. Oke, dan begitulah untuk unboxing dan tes stick PS4 yang palsu ini ya, atau yang bisa disebut juga dengan stick PS4 ori pabrik. Dan kesimpulannya untuk controller ini dari segi fisik dan fitur ini sama persis dengan yang original, dengan harga yang 2 hingga 3 kali lebih murah daripada stick PS4 yang original. Cuman ada beberapa kekurangan dari controller ini ya, seperti fitur-fitur gironya itu kurang begitu sensitif, walaupun masih tetap bisa bekerja ya, namun kurang begitu sensitif. Lalu selain itu juga untuk suara speakernya ini agak terasa sember ya dibanding dengan suara speaker dari DualShock 4 yang original. Selain itu untuk tombol-tombolnya ini ditekan juga terasa sedikit lebih dalam dibanding yang DualShock 4 original, sehingga ini mempengaruhi respon yang sedikit lebih lambat dibanding saat kita menekan tombol-tombol dari stick PS4 yang original, terutama di bagian tombol L dan R-nya ya, ini seperti ada jeda, dan juga di tombol D-pad-nya ini terasa tinggi sekali dibanding DualShock 4 yang original. Lalu selain itu untuk baterainya juga tidak terlalu bertahan lama ya, ini berkisar antara 6 hingga 8 jam. Berbeda dengan DualShock 4 yang original yang normalnya itu bisa sampai 2 hari untuk pemakaian standar. Dan untuk baterainya yang PS4, stick PS4 ori pabrik ini lebih cepat habis lagi apabila kalian pasang aksesoris tambahan seperti menggunakan headset yang memakai kabel ya, ataupun wireless, itu bakalan lebih cepat lagi baterai yang tersedot. Dan begitu saja untuk video kali ini, unboxing dan tes
stick PS4 ori pabrik ataupun stick PS4 palsu ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, beri kritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.